Baik, sisi berikutnya kita akan masuk ke materi yang kedua tentang galang hati, galang dana. Apakah sisi paham mengenai galang hati dan galang dana? Atau apakah tujuan sisi melakukan galang hati dan galang dana? Nah, di pelatihan hari ini kita akan mengetahui lebih dalam tentang galang hati dan galang dana. Sudah hadir bersama kita Junaidi Susyong yang akan membawakan materi tersebut. Ya, secara pribadi saya sangat mengenal Junaidi Susyong. Beliau adalah seorang lause dan relawan senior juga di sekolah, unit SMK khususnya. Dan memang saya mengakui dan melihat sendiri Junaidi Susyong ini memiliki donatur yang sangat banyak. Mari kita sambut dengan semangat dan tepuk tangan yang meriah kepada Junaidi Susyong. Selamat pagi, Susyong semuanya. Maaf saya berdiri di sini ya, karena enak kayaknya saya. Biar ada interaksinya gitu. Oke, terima kasih pada Susyong panitia yang telah memberi saya kesempatan lagi. Kalau senior kita di sini mungkin ini udah ke 4 atau 5 kali gitu ya, saya menyampaikan materi ini gitu. Harapannya cuma satu. Tadi seperti kata MC, karena emang donaturnya banyak katanya ya. Semoga apa yang yang telah saya lakukan bisa saya sharing dikit dan Susyong nantinya bisa ikut gitu ya. Harapannya sih begitu. Ikut untuk apa? Untuk menggalang hati dan menggalang dana. Oke. Sedikit gitu karena di sini saya lihat untuk guru-guru yang udah Susyong yang udah biasa di sini lebih dari 3 tahun mungkin udah bosan gitu ya dengan materinya. Langsung mau ngomong apapun saya udah tahu gitu. Tapi di sini kan banyak juga Susyong yang baru. Ya. Oke, yang baru bergabung, tunjuk tangan yuk. Oke, 1, 2, 3 saya lihat Susyongnya ada juga beberapa ya. Ada juga Susyong yang dari sekolah dari RSKB mungkin ya. Oke, saya lihat ini banyak tahun ini yang Susyong di tahun lalu masih belum putih, tahun ini sudah putih. Oke, coba kita lihat dulu ya. Yang paling depan ada 1. Siap-siap nanti ya. Saya minta untuk berbagi sharing penggalangan dana. Oke. Oke. Sedikit gambaran dulu untuk masuk ke materi. Biar Susyong ada ini. Ada gambaran gitu. Yang baru bergabung. Oke. Saya mau nanya. Di luar sana di blok B ini ya, bukan di luar sana, di blok B sini. Bakmi. Berapa duit? Coba Busun. Bakmi yang ada di sini, blok B. 12.000. Oh, kalau yang pangsit ini 15 gitu ya. Kok tahu gitu ya? Oke. Ya, kok tahu gitu. Pertanyaannya bagus. Bukan itu pertanyaannya. Bakmi itu 15.000. Oke, 15.000. Oke, 15.000 Susyong Kalau 15.000 ini 1 bulan kita menyumbangkan ke yayasan. Yayasan ini memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. 15.000 ini berharga apa enggak? Ya. Yakin enggak? Kalau 15.000 ini kita sumbangkan ke yayasan, apakah bisa kita lakukan? Bisa kan? Yuk, sekali kencingnya 2.000, 5 kali udah 10.000 gitu kan? Bisa nggak? Oke, Pak Edu tahu Pak Edu nanti saya mintain 10.000. Oke, kita masuk. Ini gambarannya ya, 15.000 1 bulan Susyong. Kalau kita yakin
dan tidak sulit dilakukan, kenapa tidak, gitu kan? Oke, kita tanya dulu. Ini pada saat AP1 sudah dijelaskan, oke, prasyarat administrasinya. Nah, di sini saya menggarisbawahi ini dia. Oh, ada susunya kita yang ini. Terus saya udah ikut banyak kegiatan, poinnya udah gede, tapi karena ininya kurang, tidak bisa berubah jadi putih, bener nggak? Ada nggak seperti itu? Ada. Coba boleh tunjuk tangan mungkin yang merasa udah sering ikut kegiatan tapi belum bisa mencapai gara-gara 30 donatur. Oh, ada ya. Sedangkan untuk ini yang APL yang putih menjadi komite, ini 60 donatur per bulan selama 9 bulan. Jelas sampai sini ya. Nah, kalau saya sendiri Bapak Ibu, kenapa saya diundang lagi untuk membawa materi ini? Karena donatur saya kemarin hitung ada 108 ya. 108 11 tahun terakhir. Oke, tepuk tangan dong, 11 tahun terakhir. Tapi kenapa belum jadi komite? Itu pertanyaannya di luar dari materi hari ini, jadi nggak saya jawab dulu. Oke, kita sedikit ini ya, kita lebih fun gitu ya, tapi tolong diperhatikan juga. Oke, galang hati, galang darah ini materi yang saya bawa. Kita langsung saja. Tadi Suku Puspa ada sedikit menyampaikan tadi tentang visa dan kemandirian master. Oke, siapa yang masih ingat tadi? Pertama-tama master dan berapa orang muridnya itu memulai misi kemanusiaan ini. Cuci tangan dulu. Berapa orang? Hah? Kurang tepat 30. Berapa? Bu Cynthia Sundari bilang 6 orang, benar kan 6 orang? Tadi ada angka 6 nggak? Ada angka 6? Nggak ada angka 6. Muridnya 6, tapi misi kemanusiaan ini 7 orang termasuk master. Jadi ya, muridnya 6, 7 orang termasuk master. Jadi di awal-awal tadi kita review balik. Oh ya, misi kemanusiaan tuh. Gak apa-apa, benar tuh, gak salah. Oke, coba kita interaksi dengan Mr. Susung Jaka dari Susung Jaka ini salah satu prospek saya gitu ya. Oke, Susung Jaka. Tadi di video di pertama, waktu master menjalankan misi ini dan murid-muridnya, bagaimana kondisi kehidupan mereka coba? Satu kata aja. Bagaimana kondisi master saat menjalankan misi? Kondisinya susah. Susah. Kondisinya serba kekurangan, benar nggak saudara? Benar nggak? Benar. Oke. Tapi master niatnya itu masih sangat kuat gitu, dan kata master dalam misi amal tidak boleh ditunda, ya. Oke. Nah, kegiatan ini juga setelah itu master benar-benar yakin gitu. Kalau kita mau berbuat sesuatu dengan dengan bantuan tenaga saja kurang. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kalau hanya bisa membantu kurang, benar nggak? Tapi kalau kita ada dananya, kita bisa membantu lebih banyak orang, benar? Setuju ya? Ini master juga sangat yakin gitu ya. Untuk menjalankan sebuah misi, dana sangat penting gitu. Oke. Ini 30 ibu rumah tangga, kita nggak banyak cerita. Ini master ikut langsung survei. Kenapa tuh Pak? Untuk melihat master memutuskan untuk membantu walaupun kondisi saat itu sangat sulit, dan master langsung terjun untuk survei. Coba Susung Prima, kenapa
Kenapa Master mau berkunjung langsung gitu, survei kasus? Biar lebih fokus ya, kita ada interaksi gitu. Karena Master ingin berbagi kasih, ingin merasakan juga penderitaan orang lain. Yang kedua yang saya tangkap ya, karena Master juga menghimbau kita memberi bantuan kepada orang lain, kita harus lihat dulu kondisinya gitu. Dan di samping itu begitu kita lihat kondisinya, karena ternyata kondisi orang ini benar-benar memprihatinkan dan menderita. Di sisi itu ladang berkahnya ada, di sisi itu kebijaksanaan, dan kita rasa bersyukurnya tinggi sekali. Oh, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan dan kita bisa memberikan bantuan. Dan kita bisa mengajak orang lain memberikan bantuan. Itu tujuan dari materi ini ya Bapak Ibu. Sesuatu ya. Oke. Oke, ini Master masih berkunjung. Oke, langsung aja. Oke, galang dana tadi. Pertanyaannya kenapa galang dana? Pertama-tama dulu. Ada teman kita yang nggak tahu begini. Ceci udah begitu kaya, buat apa lagi menggalang dana gitu. Pernah ditanyain seperti itu, sudah? Oh pernah, betul. David, Ceci saat ini udah begitu besar gitu ya. Kenapa harus menggalang dana? Oke, ini Sisio Dama dulu dah, ya. Dama udah dari luar negeri, balik lagi ke sini. Benar ya, Seci ini udah sangat besar gitu ya. Lihat sendiri. Ya, tapi kenapa kita masih menggalang dana? Ya? Coba kasih satu. Kalau dari saya sendiri mungkin galang dana ini juga pelatihan diri kita biar kita bisa berbagi dan jangan terlalu terikat sama materi. Oke, jangan terikat supaya bisa berbagi. Ya. Setuju ya, Seci? Setuju nggak? Setuju. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kejar omset, kejar target. Ini kalau yang berpikiran untuk kejar targetnya apa tadi? 30 donatur. Setelah itu 3 bulan terakhir udah lewat, udah diganti jadi ambil putih logo. Besoknya hilang semua. Boleh nggak seperti itu, subsidi? Ini yang baru yang sudah menjadi ambil putih logo. Kalau donaturnya sekarang sudah tidak berjalan, kita tumbuhkan hati untuk mengajak kembali teman-teman sekitar kita. Bisa? Ini yang udah yang abu putih logo. Oke. Yang ikut peserta pelatihan hari ini yang masih abu putih, yang belum putih ini ya kerahnya. Apakah kita mau kejar target gitu ya? Apakah Cici kekurangan dana? Oke, ini alasannya ya. Kalau dari Master untuk menjalankan mempraktekkan 6 paramita. Nah, saya garis bawahi karena ini kan istilahnya ajaran Buddha ya, tapi sifat luhur ini semua agama mungkin nggak bertentangan ya, sesuai yakin ya. Oke, kita pertama-tama dulu untuk sifat luhur dana paramita itu melatih kemurahan hati. Agama semua agama itu ada bersedekah, ada bersumbangsi, benar ya? Benar. Oke. Yang kedua, kesabaran dan rendah hati. Yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Ini yang saya garis bawahi sesuatu ya. Kalau lain itu masih perlu kita pelajari lagi, dalami lagi. Jadi saya ulang lagi ya, latih kemurahan hati, kesabaran. Kenapa kesabaran ini? Nanti ada ceritanya. Kebijaksanaan. Alasan lain yaitu menjembatani orang-orang yang mempunyai jalinan jodoh dengan Master, dengan Seci, melakukan kebajikan yang tidak hanya dengan dana, namun tanpa dana semuanya sulit. Benar kan? Ada mungkin di sini yang ini dari tim logistik. Ada dari tim logistik tunjuk tangan? Nggak ada. Kalau saya di yayasan itu tim logistik. Jadi dengan tenaga bantunya. Tapi saya jarang survei kasus karena saya lebih ke logistiknya. Oke, masih banyak kok.
Nah ini dia alasan kita menggalang dana dari master adalah menggalang hati. Oke, coba di sini pemahamannya dulu ya. Coba dipahami dulu sesuatu. Kenapa disebut menggalang dana ini menggalang hati gitu ya? Mungkin ada teman-teman kita sesuatu yang bisa memberikan sedikit. Udah di sini dulu. Galang dana, alasan utama kita adalah menggalang hati. Coba sisi Novika deh, ya. Sisi Novika itu benar-benar partner gitu ya. Oke, sisi Novika boleh memberikan sedikit gambaran gitu ya. Galang dana adalah galang hati. Ya. Kenapa disebut menggalang hati? Gitu? Alasannya. Ya, selamat pagi, Susan Suci. Izin jawab ya, Sosial Junedi. Kalau tadi Lose katakan partner, ya betul, saya sama Lose partner dan sama teman-teman di sini di sini juga partner. Kenapa galang dana, galang hati? Karena menurut saya ketika saya mengajak donatur untuk berdonasi dana yang dia punya, itu saya harus mengajak alumni SMK, karena saya bukan mencari anak murid. Kalau saya mencari anak murid, takut nanti khawatir penilaian saya terhadap pembelajaran kurang subjektif, sehingga saya harus mengajak anak-anak alumni yang sudah bekerja. Pasti mereka kan punya penghasilan, dan dari punya penghasilan itu saya selalu mengatakan, kenapa kamu dapat sekian tidak bisa menyumbangkan sebulan hanya sekedar 5.000 atau 10.000. Nah, sampai saat ini anak-anak alumni SMK masih banyak yang berdonatur atau berdonasi dan mempercayakannya kepada saya. Walaupun kadang ada juga yang sudah beberapa yang mundur dikarenakan mereka pindah tempat kerja atau ibu maaf, saya sekarang sudah tidak bekerja, tapi saya sedang berpindah. Nanti kalau saya sudah bekerja lagi dan ekonomi saya sudah stabil kembali, saya akan berdonasi lagi. Itu sih kalau dari saya, Mas. Dan kebetulan saya galang hati galang dana ini sudah 5 tahun dan donatur saya sudah 66 orang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Berarti sudah mulai atas sekarang itu menjadi komite ya. Ya, setiap kita ya. Oke, di sini menggalang hati sebenarnya gini. Kita menggalang dana teman-teman donatur. Yang paling penting menemukan rasa apa? Cinta kasih, itu yang penting. Kita menggalang cinta kasih dari donatur. Proses ini adalah suatu ladang berkah, benar ya? Tapi orang lain kadang-kadang begini, punya cinta kasih tapi tidak punya channel. Kalau kita ngomong bahasa kerennya, saya banyak ketemu, banyak yang bilang gini, untuk Junaidi mengajak saya bersumbangsi gitu ya. Saya ada niat dari dulu, tapi saya nggak tahu mau kemana gitu. Ke yayasan yang tidak jelas, nggak tahu dananya tersampaikan atau tidak, dipakai secara benar atau tidak. Tapi sekarang Siti benar-benar sudah terbukti di mana-mana kan bisa kita lihat ya, benar nggak sesuai? Oke, kita sangat yakin gitu. Nah sekali lagi kita menggalang dana dari teman-teman donatur supaya semua orang menemukan cinta kasih, itu saja ya. Satu. Berikutnya kita akan masuk ke visi. Nah, balik ke visi master. Visi master pertama-tama adalah menyucikan hati manusia. Kalau hati manusia semua di masyarakat sudah suci, berarti masyarakatnya aman, tentram, kan begitu ya? Orang hatinya suci, penuh cinta kasih, masyarakat aman, tentram, damai. Terus berarti kalau masyarakat semua masyarakatnya aman, tentram, berarti dunia bebas bencana, kan begitu. Ya kembali lagi ke tadi, menyucikan hati manusia, itu kita garis bawahi esensinya. Karena
kita menggalang dana, bukan dananya seberapa banyak kita lihat gitu. Yang penting orang ini punya niat, kita bantuin, kita salurkan ke yayasan. Yayasan ini membantu orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan. Itu kita tidak boleh ragu sesungguhnya, karena ini saya sendiri sangat yakin gitu ya. Dana setiap angka nominal yang saya masukkan itu bisa terbantu, bisa terpakai dengan benar. Oh, kalau ada yang bilang dananya udah banyak gitu ya, kita nggak perlu repot-repot lagi. Makanya tadi saya bilang kita bukan kejar omset, bukan kejar target. Yang penting adalah cinta kasih dari kita sendiri, kita temukan ke orang lain. Itu tujuannya dari master. Maka di sini menyucikan hati manusia. Oke, sekarang kita jelaskan sedikit jenis dana. Oke, khusus yang masih baru, dana ada berapa banyak? Berapa macam? Dulu kita tahunya 3 macam. Satu, dana amal, terus dana operasional, dana pembangunan. Jadi tiga tempat ini berbeda sih. Kalau kita ke yayasan ada 3 tempat. Jadi siswa mau nyumbang yang mana dulu gitu. Kalau orang seperti kita ini punya duit untuk menyumbang operasional, mau menyumbang untuk pembangunan. Kalau pembangunan saat ini pembangunan di PIK 2 sedang ada. Kalau sesuai punya uang lebih, boleh nanti kita sumbang ke PIK 2. Ya, tapi di sini itu untuk dana pembangunan. Dana amal yang kita kumpulkan dari donatur, maksudnya kemana coba? Dengan via menurut via dana yang kita kumpulkan nih, yang 30 donatur dari donatur sekeliling kita masuk ke dana yang mana? Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kalau untuk donasi tersebut itu masuknya yang saya tahu ya mungkin ya. Masuknya ke dana amal. Oke, tepat sekali sesuai ya. Terus bisa nggak kita lihat ini pembukuan yayasan gitu ya? Tenang, jadi kembali lagi ke keyakinan kita sesuai ya. Nggak perlu lihat, karena apa yang sudah dilakukan oleh yayasan Seci sudah nggak perlu dicurigai, nggak perlu dipertanyakan lagi, benar ya? Oke, kita akan masuk ke dana amal sesuai, coba ya. Nah, untuk amal ini penggalangan dana, sebelumnya kita tonton dulu sebuah video supaya kembali lagi ke perhatiannya, konsentrasinya supaya bisa kembali ya. Yang ngantuk boleh minum kopi dulu, mungkin ada bawa ya. Secara sistem acel, kopi dulu. Oke, silakan. Ini bisa bantu diputar atau dari sini ya? Mewujudkan rencana pembangunan 3.000 rumah bagi para penyintas bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Maka seluruh relawan Seci dengan cepat tanggap mengadakan kegiatan penggalangan dana di beberapa titik keramaian di Jakarta Utara. Hal ini seperti yang dilakukan oleh relawan Seci Utara 2 sebagai wujud nyata kepeduliannya bagi sesama. Sebagai wujud kasih dan kepedulian tanpa henti bagi sesama, beberapa waktu lalu relawan Seci Indonesia kembali mengadakan kegiatan galang dana. Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang terus digalakkan oleh relawan Seci dari berbagai wilayah demi meringankan duka yang tengah dilanda sesama. Apa yang tengah dilakukan oleh insan Seci ini sebagai wujud cepat tanggap dari relawan pasca duka yang tengah dihadapi oleh para korban gempa di Lombok serta gempa dan tsunami di Palu. Hal ini selaras dengan penandatanganan nota kesepahaman perihal restorasi pasca bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah pada 5 Oktober 2018. Penandatanganan ini diwakili oleh Frankio Wijaya selaku Wakil Ketua Seci Indonesia bersama Marsikal Hadi Jayanto selaku Panglima TNI dengan rencana pembangunan 3.000 rumah layak huni bagi para korban bencana di 2 titik tersebut. Berawal dari niat tulus ini, beberapa waktu lalu relawan Seci Indonesia kembali mengadakan kegiatan penggalangan dana demi membantu mewujudkan kehadiran 3.000 rumah layak huni
dari seci bagi korban bencana tersebut. Hal ini seperti yang dilakukan oleh insan seci dari wilayah Utara 2. Dengan penuh kesabaran, relawan setia memegang kotak dana seci dan berdiri di beberapa titik pusat keramaian di Pasar Jaya Pluit dan Emporium Mall Pluit, Jakarta Utara. Tujuannya kita mau menggalang hati, jadi kita ingin masyarakat berpartisipasi dalam menggalang dana untuk Palu. Seperti kita ketahui, Seci sudah berkomitmen untuk membangun 3.000 rumah di Palu dan Lombok. Jadi harapan kita masyarakat sekitar Pluit, terutama di Mall Emporium, bisa turut berpartisipasi. Mudah-mudahan mereka bisa sedikit terbantu ya. Walaupun mungkin target dari Seci mungkin belum bisa menyelesaikan belum bisa membantu korban secara keseluruhan ya. Mungkin yang saya dengar itu hampir 20.000 lebih ya. Jadi ya minimal sebagian dari Seci kita bisa bantu gitu. Rasa duka yang tengah dihadapi oleh saudara kita yang tengah tertimpa musibah turut dirasakan oleh Nusin serta Dede, pedagang di Pasar Pluit Jaya yang turut berdonasi melalui Seci. Harapan mereka sederhana, melalui dana yang didonasikannya, kedua pedagang yang telah berjualan sekitar 20 tahun lamanya di Pasar Pluit Jaya ini dapat turut serta membantu pembangunan 3.000 rumah bagi warga di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Yayasan Seci banyak bantu ya, jadi saya juga tersentuh maksudnya untuk ikut serta gitu, ikut membantu juga gitu. Walaupun sedikit, cuman ya bisa membantu lah untuk saudara-saudara kita. Ya sangat baik ya. Relawan Seci lah udah kemana-mana cari dana, pasar-pasar kemana nih. Ya baik sekali gitu. Ya semoga aja bisa berguna buat orang-orang sana gitu. Terus ya kita ikut prihatin aja lah. Semoga aja sehat selalu, bisa kembali lagi kembali ke asal gitu. Seperti dia dari tadi yang punya rumah sekarang hancur, dia punya rumah lagi buat tinggal gitu dia. Kasihan. Kesan mendalam turut dirasakan oleh Art Sandy Matera, seorang remaja berusia 13 tahun. Jalinan jodohnya dengan Seci berawal dari tugas sekolahnya yang mengharuskan ia dan saudaranya berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Jalinan jodoh tersebut mengantarkannya menjadi sukarelawan pada kegiatan galang dana ini. Lewat pengalaman perdananya sebagai sukarelawan ini, ia berharap dapat turut menginspirasi remaja seusianya untuk bersumbangsi sejak dini. Oh, in my age, since in my age they're mostly into phones, social media, I really think that's a big waste of time. Why should we do that if we can help other people around us? Because like I said before, I like helping people and I really want to do this. Ya, apa yang dilakukan oleh insan Seci merupakan wujud nyata, bermanfaat bagi sesama demi meringankan derita yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia di Palu dan Lombok. Selain itu, melalui kegiatan semacam ini, relawan turut menginspirasi setiap orang yang ditemuinya untuk tanpa henti menebarkan cinta kasih bagi sesama. Oke, gimana? Sesungguhnya tadi sudah lihat beberapa poin yang ingin saya titik garis bawahi. Yang kita lihat tadi banyak relawan, benar ya? Sesungguhnya pernah seperti itu? Yang pernah coba tunjuk tangan itu? Oke, 1, 2, 3. Kita juga pernah dulu membawa kotak, ya, kita galang dana mana-mana gitu ya. Tapi kalau yang itu biasanya untuk yang dadakan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah sesungguhnya coba lihat orang-orang yang memberikan bantuan. Mereka tadi ada wawancara, Seci ini banyak membantu, benar-benar baik sekali, benar kan? Kata-katanya seperti itu kurang lebih ya.
Tapi mereka yakin gitu, dana ini bisa disalurkan dengan baik melalui yayasan kita. Nah ini yang paling penting sesuai. Kita benar-benar harus yakin dulu. Sekali lagi saya yakin ya. Kalau kita sendiri nggak yakin, kita bahkan nggak berani memulai sesuatu. Memulai itu apa nih? Mencari donatur. Mencari donatur itu menggalang dana, benar. Tapi kita kenapa susah sekali untuk menggalang dana ini? Gitu. Susah nggak sih? Coba tunjuk tangan yang merasa susah gitu, yang merasa belum punya keberanian untuk memulai. Boleh tunjuk tangan dulu, apa sih? Di sinilah kita untuk nggak ada yang tunjuk tangan ya. Berarti semuanya sudah merasa mampu menjalankannya. Setuju ya? Setuju nggak? Oke, setelah ini nanti dana dari Secika ya, donatur dari setiap orang sudah memiliki 30 donatur setelah materi ini selesai gitu ya. Tapi harapannya 1 minggu 1 aja gitu, atau 1 minggu 2 orang tambah gitu ya. Untuk bagi yang sudah APL tapi yang donaturnya sudah tidak aktif lagi, mari sama-sama kita aktifkan kembali gitu. Nggak usah banyak-banyak ya tadi ya, sistem SC Novika 5.000, 10.000. Kalau dari saya tadi harga bakmi, gitu kan? Oke. Nah ini contoh-contohnya. Oke, kalau ini coba lihat pedagangnya, nggak diminta pun dia memberikan bersumbangsi kepada insan suci, karena Bapak ini pasti tahu apa yang sudah dilakukan oleh yayasan, begitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, dana yang terkumpul, oke, kita lihat dulu tadi. Ini karena semenjak COVID mungkin kalau dulu itu, seingat saya 2 tahun pasti ada yang namanya pembagian beras. Oke, yang pernah ikut survei untuk pembagian beras, tunjuk tangan. Oke, ini senior kita ya, luar biasa, senior sesium AD, sesium saham. Kita selalu pembagian beras tahun 2 kali sesium C. Untuk sekarang ada pembedahan rumah, bisa juga bantuin. Nah, untuk dana ini, dana tuh ada banyak beras ya, kita lihat ya. Ini dari mana duitnya? Ya dari dana kita yang kita kumpulkan gitu. Ada lagi. Nah ini dia, susun cek. Dana yang terkumpul, coba kita lihat dulu ya. Karena ini saking banyaknya saya kasih beberapa aja deh, dari Papua, Baru gitu ya, dari Jakarta sendiri. Paling banyak sekarang di Dadap mungkin ya. Itu pembedahan rumah itu hanya di daerah sini, Dadap. Oke, itu bantuan semua bantuan yang sudah dilakukan. Ini dana amal tadi, kita kembali lagi ke dana amal. Oke, untuk memberi barang ini butuh dana kan, sebenarnya. Karena ini juga, ini anak kecil juga harusnya udah tahu gitu. Mau kasih barang ya harus ada dananya gitu. Kita tidak bisa hanya membantu gitu dengan tenaga yang terbatas. Oke, harapan master, kita baca dulu ya. Harapan master. Setiap orang selalu berusaha untuk merekrut bodhisattva dimanapun dan berbagi tentang suci kepada siapapun. Nah di sini saya mau garis bawahi bodhisattva di sini suci nggak ada miss ini karena understanding. Bodhisattva di sini bukan untuk hanya agama Buddha gitu kan. Bodhisattva sebenarnya sangat gampang. Bodhisattva adalah misalnya dari kalau di dunia ini masih hidup jadi manusia gitu. Kita itu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yang berguna, yang bisa membantu orang lain. Itu master melabelnya sebagai bodhisattva. Oleh karena itu, mengapa anak kecil kalau anak kecil berbuat baik, master selalu bilang bodhisattva cilik. Nggak peduli, pokoknya pasti bodhisattva. Karena dia membantu, punya cinta kasih. Oke, satu lagi. Susun Sije, coba punya tangan ya. Susun Sije, pernah nggak berbagi cerita tentang suci? Coba tunjuk tangan dulu. Berbagi cerita tentang suci. Oh, saya kerja di suci, saya sebagai relawan suci. Saya kalau saya sendiri nih, kalau saya sendiri ya. Kalau saya cerita tentang suci, saya
semangat sekali susu. Saya nggak tahu kenapa itu. Pokoknya saya kalau ngomong sedih, saya semangat sekali gitu. Nah, kalau susu ada nggak perasaan seperti itu? Pernah nggak cerita? Gitu? Pernah ya? Gimana susu kita? Pernah nggak cerita? Bukan karena gedung yang megah gitu, bukan. Karena apa yang telah kita lakukan dalam misi kemanusiaan itu yang nggak percaya, coba lihat di Aceh banyak, Palu, Maluku tadi, ya kan? Kalau ini ke rusun kita kasih itu asal usulnya kita ceritain, nggak usah panjang lebar. Nanti ada ketika kita merekrut donatur, mengajak donatur, cerita ini yang paling berfungsi nanti, mengambil peran penting. Jadi ketika kita cerita tentang sesi harus benar-benar semangat. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke calon donatur. Oke, bukan dari saya lagi. Sekarang calon donatur ini yang masih yang sesuatu ya sesuatu ini Purwanto, Susu Purwanto. Oke, Susu Purwanto, tolong cerita sebentar. Menurut Susu, ya calon donatur kita itu bisa siapa aja sih, gitu ya? Siapa aja coba? Ya. Saya sudah 30 nomor bulan ini, 30 donatur saya. Oh, 30. Ada lebihnya Pak? Sekarang lebih satu. Ya, ada lebih Pak ya, Susu Purwanto. Ya. Saya ambil pertama dari keluarga dekat, lalu saudara istri, itu, lalu yang ketiga orang tua siswa yang sudah alumni, itu sih. Oke, dari orang dekat dulu, dari saudara, terus dari orang tua alumni murid. Nah, untuk yang siswa yang di SD gimana nih? Anak-anak kan belum bekerja kan? Tapi kan orang tuanya udah cukup mapan menurut saya. Kita juga harus bisa menilai, kalau mobil rapor, ya itu lapangan itu penuh dengan mobil dari mana? Unit SD itu orang tuanya itu ada yang bawa waktu itu ya dulu, sekarang sih nggak kelihatan. Dia yang bawa Alphard tuh, itu prospek kita kan? Benar nggak? Loh, kenapa kebalik kayak MLM gitu ya? Sorry. Bukan MLM, bukan marketing sesuatu, tapi ini kita yakin dulu ya, kembali ke pengumpulan dana. Tapi ini prospek siswa yang dari SD ini, dari SMP, orang tuanya kita fokus gitu, kita rekrut untuk menjadi donatur. Seperti tadi Siti Novika itu hampir 90% ya, itu dari alumni gitu. Kalau yang sekarang lagi sekolah nggak usah di prospek, mereka juga uang jajan, tapi mereka juga ada sesuatu. Mereka tiap bulan ada menyisikan 10.000 untuk bersumbangsi. Nah, kalau kita mau bergerak, kita bisa mengumpulkan 10.000 dari anak yang sedang aktif sekolah. Mereka pasti mau bersumbangsi kok, asal kita memulai membukakan jalan sesuatu. Itu aja dulu. Oke, kita lihat ya. Ini dulu pertama dari diri sendiri dulu sesungguhnya. Ini yang paling penting. Di unit saya sendiri ya ada beberapa udah saya ajak menjadi donatur atas nama diri sendiri dulu. Belum ada donatur lain. Tapi ya dia sendiri harus menjadi donatur dulu. Benar nggak sesungguhnya? Oke, yang belum menjadi donatur nggak usah tunjuk tangan ya. Yang belum menjadi donatur, ya mungkin boleh senyum aja deh. Saya tahu siapa yang belum jadi donatur. Tuh ada yang senyum tuh kan? Oke. Pulang ayah, ibu, kakak, adik, kakak mertua, nenek, kakek semuanya kita prospek. Pokoknya kita yakin dulu. Nanti ada pilihan sesuatu nanti. Sekarang prospek kita dulu. Kadang-kadang kita bingung mau cari siapa gitu, padahal orang dekat kita itu banyak dan mereka itu benar-benar mau gitu. Oh, ada nggak yang tidak mau sesuatu? Oh, banyak juga. Sama seperti marketing kan gitu. Kalau yang nggak mau, nggak usah peduli. Yang mau aja kita fokus gitu.
Kalau saya kebanyakan itu teman SMP, terus teman-teman yang kantor dulu yang teman-teman ini. Nggak ada dari alumni. Alumni itu saya support teman-teman Sisum CC untuk prospek. Kalau saya sendiri saya nggak dari alumni. Tapi kalau Sisum CC merasa alumni itu prospek yang bagus, silakan nanti dicari lagi. Kan ada grup alumni kan ya. Ingat, kita mengajak orang untuk berbuat baik. Susah apa enggak gitu. Yakin aja untuk mengajak orang berbuat baik. Kalau dia tidak mau berbuat baik, apa apa. Itu yang keyakinan saya sih ya. Yang berikutnya, oke, nah, galang dana. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Oke, yang baru dilantik, kita sedikit tanya jawab dulu. Yang baru dilantik dari unit saya dulu deh ya. Di mana ini tadi Siti Kristin, mana Siti Kristin? Siti Kristin ada? Siti Kristin di belakang. Baru dilantik Siti. Perjuangan beliau itu tidak gampang. Udah ikut pelatihan 1 tahun 4 kali, dia ikut pelatihan 1 tahun 5 kali. Hebat nggak sih? Oke, silakan. Baik, karena sesuai untuk waktunya. Ya, sebenarnya udah 2 kali panggilan untuk pelatihan. Cuman waktu sebelum pemanggilan pelatihan yang terakhir, memang penggalangan dana yang bermasalah. Lalu yang kedua berhasil itu adalah seperti yang saya katakan, ternyata penggalangan dana itu pertama kali kita harus sentuh hatinya dulu. Harus ada alasan kenapa sih saya mau galang dana, tujuannya untuk apa, lalu bermanfaatnya untuk apa. Kalau saya, sasarannya adalah anak didik saya. Jadi di salah satu pelajaran, biasanya kan mereka akan atau pernah menonton TV ya, kegiatan-kegiatan sosial, amal dan bantuan-bantuan segala macam. Pernah ada yang bertanya, Miss itu galang dana itu duitnya dari mana? Nah, saya pancing dari situ pertama kali. Lalu selanjutnya ya, jadi amal ya, atau sumbangan itu atau bantuan-bantuan yang diberikan oleh kecil itu adalah dari dana kalian yang beramal. Jadi bersukacitalah untuk kalian yang mau menyisihkan uang atau mau memberikan sedikit rezeki untuk mereka yang membutuhkan. Jadi bukan seberapa banyak, tetapi seberapa banyak orang yang mau membantu. Jadi bukan seberapa nilai uangnya, kan? Jadi setelah itu mereka bertanya, berapa bis kalau semuanya ngasih 5.000 bagaimana? Atau 10.000 atau ada batasannya enggak? Karena kalian masih ada uang jajan atau diberikan orang uang jajan, belum mencari sendiri, jadi bisa disisihkan dimulai dari 5.000. Jadi sejak itu anak-anak saya mau nih 10.000, 5.000, gitu kan? Jadi dari situ mulai ada ajakan. Lalu saya tanya, nanti kepotong uang jajan nggak apa-apa? Enggak, Miss, karena ternyata ketika nanti ada di kemarin ada rencana itu, karena saya menggunakan siswa yang alumni, yang seharusnya alumni. Jadi ketika nonton, oh iya ternyata uang saya sumbangsikan ternyata untuk ini loh. Jadi suatu kebanggaan tersendiri ketika melihat mereka yang terkena bencana menerima bantuan yang dari kita yang tidak seberapa ini, setelah dikumpulkan ternyata atau se-Indonesia dikumpulkan ternyata semakin banyak. Mereka senang juga saja sih. Karena undangan ya yang sharingnya Siti Kristin. Dari mungkin yang baru dilantik mau ada kesempatan kita cerita sebentar. Gak ada ya. Bagaimana sih pengalamannya gitu. Oke, kita dulu. Nah kalau dari saya, pertama-tama memang saya jelaskan dulu. Biasanya saya WA ke donatur, calon donatur itu, oh ini tahu nggak? Saya di sisi gitu ya. Kadang saya kirim foto dulu ke dia, gitu. Foto saya lagi melakukan kegiatan. Ini foto di sisi. Ya kalau ada waktu saya ajak dulu ikut kegiatan. Tapi buat jadi relawan yang pakai rompi kuning itu loh, sistem CC, tahu kan? Nah lihat kan? Kita ajak dulu dia untuk melakukan ikut dalam kegiatan gitu. Kalau saya ya, ini tip and triknya kan beda-beda ya, jangan disamain semua gitu. Karena kita sama dalam pemasaran gitu. Cara satu nggak bisa, cara dua. Oke? Saya ajak dulu. Kalau dibilang oh nggak ada waktu gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau tapi tahu kan sih ya, tahu gitu. Kalau enggak ya nanti tiap bulan kita galang dana aja gitu ya. Oh
boleh ya galang berapa banyak. Kalau dia udah tahu siji, kalau kita minta galang dana, kalau saya sih ya, itu hampir 100% udah pasti close gitu. Karena dia tahu siji, cuman dia nggak bisa ikut bantu kegiatan, tapi ikut galang dana. Oke, ada minimalnya atau ada ini nggak? Tiap bulan harus store atau sekali aja? Nah, kita cerita itu. Kalau bisa sih tiap bulan ya, karena kalau tiap bulan tidak terasa bagi kita dan itu kita mengajak dia berbuat baik terus. Oh dia pikir-pikir benar juga. Gitu. Oh akhirnya mau, kita minta dana satu orang. Oh suaminya mau masuk nggak gitu ya? Kalau yang si J kita tambahin lagi satu orang 10.000. Oke, suaminya mau nggak gitu ya? Suami pikir-pikir dulu, mau nggak apa-apa 2 orang nih, udah dapat 2 orang. Satu kali prospek dapat 2 orang. Begitu ya situ deh. Kan nggak susah ya, susah deh. Pernah nggak ikut kegiatan gitu, foto? Kita ajak donaturnya itu untuk buat ikut kegiatan. Kalau kita panjang lebar cerita tentang seji, kita tanya aja deh. Tahu kan tentang seji gitu ya? Mau tahu gitu? Bantuan sama sosial, yayasan sosial gitu. Kalau udah tahu. Jadi mulai sekarang saja. Ayo kita, apalagi kalau orang tua murid itu harusnya lebih mudah gitu. Karena mereka udah tahu. Kalau nggak tahu kan nggak mungkin gitu kan. Asal kita mau membukakan jalan gitu. Tadi kita udah lihat ya dari Susul Purwanto, alumni, orang tua anak sekolah juga bisa gitu. Yang penting kita mau berbuat, mau membuka jalan. Itu aja dulu. Ada lagi? Kalau nanya saya seperti itu. Saya pasti tanya dulu, tahu nggak tentang suci gitu. Kalau bisa ikut kegiatan yuk gitu. Bersumbang sih, baik tenaga maupun dana. Saya WA seperti itu. Baik tenaga maupun dana. Kalau nggak bisa tenaga, dana oke. Gitu. Tapi kalau satu dulu, kalau dia tahu tentang suci, kita langsung to the point, nggak apa-apa suci. Tapi kalau dia belum begitu tahu suci, jangan langsung ngomong masalah uang. Ingat ya saja, itu aja tipnya ya. Karena dana, kalau uang itu sensitif gitu. Oh, saya masih ada pengeluaran di tempat saya tiap bulan masih menyumbang ke wihara saya, menyumbang di gereja, atau bersedekah infak tiap minggu, benar nggak? Dananya banyak secuil, saya ada dana lebih. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini kan niatnya udah nyampe. Oke, kalau gitu. Kalau ada kegiatan mau ikut nggak? Kita menyumbangkan tenaga. Oh, kalau ada nanti infoin aja. Nah, sekarang gini situasinya. Yang saya ceritakan tadi itu kan istilahnya kita pakai gadget, pakai WA bisa dilakukan ya? Bisa nggak? Iya bisa. Masalahnya mau nggak dilakukan gitu ya? Oke. Nah ini yang paling penting situasinya. Saya akan ceritain sedikit. Waktu saya masih ada ya dulu Siti Maria. Oke. Ini sikap kita ya saja. Tulus ikhlas. Yang pertama. Karena tip and trick itu beda-beda gitu. Kita harus sesuaikan. Tapi yang saya ingatkan tadi, jangan sedikit-sedikit kalau orang kita bahas tentang uang, kadang-kadang misunderstanding gitu ya. Harus hati-hati. Tapi kita menceritakan suci, memberikan gambaran kegiatan suci itu nggak susah. Kita kirimnya foto-foto gitu. Ajak. Oke, tapi ini sikap yang harus kita miliki situ, rendah hati, sabar. Nah, kenapa saya bilang sabar? Karena mengajak orang berbuat baik ternyata tidak semudah yang kita bayangkan situ. Coba aja dulu, ya, coba aja dulu. Satu orang paling dekat kita deh. Kalau yang istri ngajak suami dulu, itu aja kadang-kadang harus perang dulu gitu kan. Harus ceritain panjang lebar dulu. Oke. Berarti istri berprospek kembali bagus itu, jangan dulu. Yang lain dulu, lain. Saudara dulu deh, atau teman. Kadang-kadang kita lebih dekat sama teman kita. Saudara susah diomongin. Oke, teman dulu kita rekrut, kita galang dana, galang hatinya. Oke, pelan-pelan sudah karena tiap orang beda-beda. Tapi ini yang harus kita miliki. Nah, langsung aja saya langsung ke ini ya. Berpegang pada prinsip transparansi. Nah, apa maksudnya ini? Kalau saya sendiri, saya kan tadi saya udah bilang tadi ada 100 lebih ya donatur ya. Nah 100 lebih tiap bulan itu, oke bentar.
setiap bulan, setiap buktinya saya fotoin, saya kirim. Butuh waktu nggak sih? 100 lebih harus saya fotoin, saya kirim ke orangnya. Oh ini loh, terima kasih kan kepada donasinya ya, ini bulan ini, tiap bulan. Butuh waktu sih. Tapi kita memegang prinsip transparansi. Jangan sampai kita lupa kirim gitu. Kalaupun lupa kirim, bulan depan sekalian saya kirimin buktinya ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bilang gini, udah nggak usah kirim, saya percaya sama kamu gitu ya. Oh enggak, kita harus berpegang transparansi. Kita harus kirim terus. Gitu. Oke, semangat melayani, tidak mengeluh dan tanpa menjela. Ini sikap yang harus kita miliki sesuatu. Nah, saya pernah ya, saya ditolak itu, tolaknya masih halus deh ya, masih gak ini. Oh, alasannya gitu. Saya banyak pengeluaran juga. Di Viara saya masih tiap minggu harus setor kayak nyumbang dana juga sebenarnya. Apalagi Viara ya, tiap hari kan harus beli buah, beli apa gitu. Sama dengan yang Kristiani juga tiap minggu kan kita menyisikan dana gitu ya untuk gereja. Yang Muslim juga sama. Jadi setelah dihitung-hitung nggak ada uang lebih. Tapi kalau kita kasih gambaran lagi kan tadi, nggak usah banyak, 10.000, 15.000, pikir-pikir kembali sih. Oke? Nah ini dia. Coba lihat namanya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Mana dia namanya? Oh ya, Susio Tri Rahmat. Kelihatan? Sorry, kan udah saya bilang. Ini Susio Tri Rahmat, donatur saya. Beliau relawan tapi donatur saya. Karena beliau masih belum dapat donatur. Tapi setelah hari ini dengan gambaran yang sudah saya sharing, moga-moga sudah sedikit tersentuh untuk membuka WA-nya, mengajak temannya, mengajak saudara untuk menggalang hati. Pertama-tama menggalang hati dulu. Untuk nominal saya tutup sesuai. Kurang lebih kayak gini ya, Sinyum. Tadi pertanyaan yang tadi saya ada nanya. Oke. Saya ada nanya siapa yang belum menjadi donatur. Ini boleh tunjuk tangan nggak apa-apa ya. Oh yang nggak tunjuk tangan yang senyum-senyum tadi. Yang senyum-senyum, yang belum menjadi donatur. Nanti boleh hubungi saya. Ya, saya tak stop dulu. Dan buktinya ada, transparan, tenang aja. Dan nggak mungkin saya nagih terus. Kalau pokoknya sesuatu saja punya uang boleh bantu donasi. Nanti saya akan kumpulin dulu karena gampang. Kalau sesuatu saya punya 5 orang nih, gimana caranya gitu ya? Boleh hubungi saya juga. Saya kasih tata cara penyetorannya. Atau nanya ke di unit masing-masing boleh tanya temannya. Kalau enggak ya, kalau yang mau gampang boleh nanya saya, pasti saya jawab. Walaupun kadang-kadang slow respon ya, tapi saya nggak pernah slow respon sih. Pasti fast respon. Apalagi tentang dana gitu ya. Saya sangat bersemangat kalau tentang dana. Padahal bukan dana itu bukan untuk saya gitu. Tapi kalau orang lain bersumbangsi saya senang sekali. Prioritas. Nah, bayangin sesuatu ini 108 dan foto ini saya harus foto kirim ke donatur saya. Dan ini saya lakukan udah nggak tahu berapa tahun, ya. Dan selalu memegang prinsip harus transparan gitu loh. Pokoknya mereka ada kasih dana, saya kasih bukti. Ini baru kemarin ya, untuk Desember 2024. Oke? Mungkin itu aja ya, semuanya. Jadi apakah menjadi relawan itu mudah gitu? Tapi salah satu tadi kita berbuat baik, berbuat kebajikan, ya kan? Kita mengajak orang lain berbuat baik. Hanya foto dan kirim ke orangnya susah apa enggak? Nah, kembali lagi ke sistem. Oke? Karena waktunya udah habis, tadi di sela-sela dalam penyampaian materi saya juga udah meminta sesio untuk sharing. Jadi yang ini kita lewatkan karena Pak Toto bilang waktunya udah mau habis. Sorry ya. Tapi kita nggak bisa dengar dari, masih ada 3 menit mungkin. Ada yang mau cerita nggak? Bagaimana sih saudara
berkesan untuk menjalankan penggalangan dana? Ada nggak yang berkesan? Kalau saya sendiri yang berkesan ya pada saat saya ditolak gitu. Itu bagi saya berkesan. Karena nggak semuanya nggak semuanya pasti berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Pasti ada penolakan. Tapi tolaknya halus kalau sesuai, tenang aja. Beda sama asuransi atau kita MLM gitu. Ya, kalau MLM itu 80% kemungkinan ditolak. Tapi yang ini enggak. Ya paling ya sekian persen. Ditolak pun halus lah. Oh saya nggak ada dana lebih karena banyak dana-dana lain gitu. Oke, itu saja ya. Kita langsung masuk baca kata Prime Master. Berdana bukan hak khusus yang dimiliki orang kaya, melainkan merupakan perwujudan dari cinta kasih yang tulus. Oke, sudah sesuai harapannya tadi. Kalau Anda belum menjadi donatur, setelah materi ini selesai, hubungi WA saya. Langsung, bantuin saya sumbang donasi 10.000 dulu ke yayasan. Bulan ini saya tunggu ya, oke nggak? Oke nggak? Cuma sedikit yang jawab oke. Kalau sudah menjadi donatur, kalau belum tahu gimana caranya, boleh hubungi saya juga. Kalau yang mau sendiri dulu, boleh hubungi saya juga. Saya bantuin dan transparan sesuai, tenang aja. Bukti kwitansi, bukti penyetoran, saya foto, saya kirimin. Oke, itu saja mungkin materi hari ini. Ya, kanan semuanya. Baik, Sejung Cici, mari kita semua bangkit berdiri untuk mengucapkan kangen kepada Junedi Susio. Dengan bersikap manjali sama-sama kita ucapkan kangen. Ya, Sejung Cici dipersilakan dulu kembali. Sekali lagi terima kasih kepada Junedi Susio. Sungguh sangat menginspirasi sekali materi hari ini tentang bagaimana menggalang hati